Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, apa yang terbesit di benak Anda ketika melihat seekor kucing hitam? Beberapa orang ada yang menyebut kemunculan hewan ini berkaitan erat dengan sesuatu yang buruk akan terjadi. Percaya atau tidak, seseorang yang memiliki kesan negatif saat melihat kucing hitam biasanya disebabkan kepercayaannya terhadap mitos seputar kucing hitam. Kucing hitam selalu diidentikan dengan ilmu sihir, kematian, malapetaka, dan lain-lainnya. Mereka menjadi korban prasangka buruk manusia yang mengait-ngaitkannya dengan hal-hal buruk, padahal mereka sama saja dengan kucing pada umumnya. Banyak mitos yang beredar tentang kucing hitam ini. Salah satunya, jika kucing hitam dipukul hingga terluka, maka rezeki si pemukul dan keluarganya akan berkurang selama 2 bulan berturut-turut. Ada pula, jika menabrak seekor kucing hitam hingga mati, maka nasib sial akan menimpa penabraknya, kecuali jika kucing tersebut dikuburkan. Jika seekor kucing hitam melangkahi tubuh mayat, maka mayat tersebut akan bangkit dan dirasuki roh jahat yang dibawa oleh kucing hitam tersebut. Dan jika seekor kucing hitam tiba-tiba menjilati kaki seseorang, bermakna bahwa seseorang tersebut akan mendapatkan rezeki dalam waktu 1 bulan. Mitos-mitos tersebut merupakan beberapa mitos yang konon dipercaya oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Lalu, bagaimana perihal mitos kucing hitam dalam pandangan Islam? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Islam adalah agama yang mengagungkan kebenaran. Tolak ukur kebenaran dalam Islam yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Islam juga mengagungkan ilmu dan mengharamkan berkata tanpa dasar ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu adalah dari Rabb-Mu, sebab itulah janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran surah Al-Baqarah ayat 147. Di antara cara berpikir yang menyimpang dari kebenaran adalah percaya kepada khurafat dan mitos. Yang dimaksud dengan mitos adalah cerita-cerita belum jelas kebenarannya tentang suatu hal yang asal-usul tempat, alam, manusia, dan sebagainya yang mengandung arti mendalam dan diungkapkan dengan cara goib. Sedangkan definisi khurafat adalah ajaran atau keyakinan yang tidak mempunyai landasan kebenaran, disebut pula tahayul. Percaya dan bersandar pada khurafat atau mitos dan cerita-cerita bohong adalah salah satu cara berpikir dan berdalil orang-orang musyrik. Mereka tidak menggunakan akal dan hati mereka untuk mencari dan mengamalkan kebenaran, dan itu merupakan sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surah Al-Mulk ayat 10. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa meyakini mitos tanpa ada dalil yang benar adalah salah satu ancaman untuk masuk neraka. Bahkan mereka yang meyakini mitos tersebut merealisasikannya dengan melakukan persembahan-persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi juga berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing seperti keluarga sendiri. Hukuman bagi siapapun yang menyakiti hewan tersebut juga sangat berat. Seperti keterangan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, yakni diceritakan ada seorang wanita yang tidak memberi makan atau melepas kucingnya untuk pergi mencari makan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
seorang wanita masuk ke neraka karena kucingnya diikat, tidak diberi makan atau dipersilahkan untuk memakan binatang kecil di lantai-lantai. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, banyak pula penghormatan tokoh Islam pada seekor kucing, yakni diantaranya di abad ke-13, rupanya kucing dijadikan ukiran cincin oleh khalifah, dipakai di porselen, patung, hingga mata uang saat itu. Dan pada saat ini, jika kita pernah berkunjung ke daerah Damaskus, Istanbul, hingga Kairo, kita dapat menjumpai kucing-kucing yang berkeliaran di area masjid tua dengan berbagai jenis makanan kucing yang memang sengaja disediakan oleh penduduk setempat. Demikian tentang kucing hitam dan kepercayaan mitosnya menurut agama Islam. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak memberikan rincian jenis kucing yang boleh dipelihara, namun kucing hitam tetaplah seekor kucing. Allah menciptakan kucing hitam tentu juga untuk memiliki tujuan. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada pengetahuan yang jelas mengenai mitos kucing hitam. Oleh karena itu, hukum memelihara kucing hitam adalah diperbolehkan. Sebab itu hanyalah sebuah mitos yang tidak didasari dengan kebenaran. Semoga kita adalah salah satu manusia beriman dengan memahami cara meningkatkan iman dan takwa, dan tidak mempercayai yang tidak memiliki dasar hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.